Shalom dan selamat hari Minggu buat saudara-saudaraku yang terkasih dan buat semua anak-anak Tuhan yang sudah rindu untuk memberikan pelayanan, yang sudah rindu juga untuk menerima kabar baik dari kasih Allah yang tetap menyertai kita. Di hari Minggu ini saudaraku, dengan kasih Tuhan, dengan kekuatan yang boleh kita terima dari kebaikan Tuhan, kita izinkan Roh Allah bekerja di dalam diri kita agar senantiasa dalam pimpinan Tuhan, pelayanan yang kita sampaikan dalam menaburkan kebenaran firman itu boleh kita lakukan dalam pimpinan Roh Allah. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan. Izinkan Roh-Mu tetap bekerja bagi kami. Pimpin kami dalam kuasa dan kebenaran-Mu yang selalu menolong dan menopang kami, agar senantiasa kuasa dan kebaikan-Mu Tuhan menjadi satu hal yang penguat bagi kami, agar firman ini berkuasa bagi diri kami dan bagi orang yang mendengarkannya. Kiranya Engkau tetap hadir bagi kami. Kami akan memulai di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan membaca kitab Kejadian pasal 41 ayat 33 sampai dengan ayat 37 yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun, penimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Demikianlah firman Tuhan yang kami bacakan di hari Minggu ini, dan yang menjadi ayat hafalan dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan yang menjadi bacaan remaja kita di hari Minggu ini adalah Amsal 10 ayat 8. Dan yang menjadi tema di hari Minggu ini yaitu memberi ide. Shalom, damai sejahtera dan selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih. Buat sahabat-sahabat Kristus yang selalu rindu untuk merenungkan firman ini, kerinduan kita menerima firman ini adalah menjadi kerinduan kita juga menyampaikan firman ini, terlebih-lebih buat adik-adik kita di ibadah KKR GBKP di hari Minggu ini. Kalau kita berbicara tentang memberi ide, selalu berdampak baik ketika ide itu kita sampaikan bukan untuk kepentingan diri kita, tapi ide yang kita sampaikan itu, usul yang kita sampaikan itu adalah bagaimana usul itu bisa memberi dampak yang baik bagi orang banyak. Apalagi ide kita itu kita dapatkan dari hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita bisa mengingat kembali dari bahan bacaan kita tadi, Amsal 1 ayat 7. Semua orang mencari pengetahuan, semua orang mencari hikmat dalam kehidupan. Tapi dalam Amsal 1 ayat 7 membawa kita boleh berhikmat, kita boleh memiliki pengetahuan, tapi semua itu sumbernya adalah takut akan Tuhan. Ketika kita mengingat Tuhan dalam karyanya di dunia ini, karyanya di dalam diri kita, karya Tuhan itu akan kita pakai sebagai kebijaksanaan hidup, sehingga boleh kita sampaikan itu juga sebagai bentuk ide yang akan berguna bagi orang lain,
terlebih-lebih dalam pengenalannya tentang karya dan kemahakuasaan Tuhan. Begitu juga kalau kita melihat di dalam bacaan kita dari kitab Kejadian pasal 41. Satu hal yang diberikan oleh Yusuf bagi negeri Mesir adalah dari hikmat yang dia miliki. Yusuf adalah orang yang memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Sehingga hikmat yang dia miliki itu, dia memberikan ide kepada Raja Fir'aun, di mana ketika dia menafsirkan mimpi Raja Fir'aun, dia bisa menerawang oleh hikmat yang diberikan Tuhan kepada dia atas apa yang akan terjadi bagi negara Mesir. 7 tahun masa berkelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Ini adalah arti mimpi daripada Raja Fir'aun yang dijelaskan oleh Yusuf. Sehingga untuk mengatasi hal yang disampaikan kepada Fir'aun tersebut, Yusuf memberikan ide-ide brilian yang disampaikan kepada Raja Fir'aun. Ide-ide brilian yang disampaikan Yusuf ini sangat masuk di akal oleh Raja Fir'aun, dan Raja Fir'aun bersedia mengikuti ide-ide daripada Yusuf untuk dia terapkan sebagai acuan penting dalam pemerintahannya di negara Mesir. Inilah yang menjadi topik perenungan kita di hari Minggu ini. Apa yang dimiliki oleh Yusuf adalah bukan karena kehebatannya, tapi karena Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa bagi diri Yusuf, sehingga Yusuf bisa memberikan ide brilian tersebut kepada Raja Mesir, yaitu Fir'aun. Apakah ide-ide yang dia sampaikan? Salah satunya, bagaimana di negara Mesir ini harus ditentukan orang yang bertanggung jawab, orang yang berakal budi, orang yang hidup bijaksana, yang ditentukan oleh Fir'aun. Apa fungsinya, apa tugas daripada orang yang ditunjuk yang memiliki kebijaksanaan hidup? Agar di negara Mesir melalui wewenang yang disampaikan kepadanya, dia bisa mengatur segala yang perlu dipersiapkan dalam masa berkelimpahan dan dalam masa kekurangan ataupun kelaparan. Dan yang kedua, usul yang disampaikan kepada Raja Fir'aun adalah agar ada pengawas-pengawas tiap daerah untuk memantau hasil panen ketika masa berkelimpahan ada. Artinya perlu pengawasan agar semua ide-ide ini diawasi dan dilakukan dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan di masa-masa berkelimpahan untuk bekal di masa-masa kelaparan. Ide selanjutnya yang disampaikan oleh Yusuf kepada Fir'aun adalah ketika itu sudah dipantau dan dipersiapkan, maka dipersiapkanlah tempat-tempat di setiap kota sebagai persediaan makanan di musim kelaparan. Inilah ide yang disampaikan oleh Yusuf kepada Fir'aun. Sehingga idenya inilah diterima oleh Fir'aun untuk dapat disampaikan dan ditempatkan orang-orang yang berkompeten pada bidangnya untuk memantau, mengawasi, dan untuk melakukan tugas ini dengan penuh hikmat dan tanggung jawab. Siapakah yang akan melakukannya? Ide yang disampaikan oleh Yusuf. Dipercayakanlah Yusuf untuk mengkoordinir segala kebutuhan yang harus dipersiapkan di negara Mesir. Jadi saudaraku yang terkasih, penting sekali memberikan usul dalam masa-masa sulit, apalagi ketika masa berkelimpahan dan masa-masa kelaparan itu akan terjadi bagi negara Mesir. Jadi ide-ide kreatif, ide-ide yang sangat mapan yang disampaikan Tuhan kepada Yusuf, ini bukan karena kehebatan Yusuf semata, tapi di dalam diri Yusuf berkenan Tuhan memberikan hikmat surgawi menguasai hidupnya. Sehingga hikmat itu dia pakai untuk kepentingan orang banyak,
bukan kepentingannya secara pribadi. Dan kepentingan ini Yusuf pakai untuk menolong jiwa-jiwa dalam berkelimpahan dan dalam masa kelaparan. Jadi inilah yang kita lihat dari perikop kita ini. Begitu juga dengan pelayan KKR, juga bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kita bahwa ketika satu pekerjaan boleh kita tunjukkan sebagai bentuk cara kita bekerja, menggambar sesuatu. Ketika kita melakukan itu, kita bisa juga meminta pendapat adik-adik kita. Bagaimanakah ini sebaiknya kita lakukan? Pasti adik-adik kita juga memberikan ide-ide mereka dalam membangun sebuah gambar, membuat sebuah pemandangan. Bagaimana kalau adik-adik kita minta pendapat mereka? Seterusnya kita menggambar apa adik-adik? Itu adalah ide yang bisa kita berikan, sehingga membuka cakrawala berpikir mereka, dan mereka menunjukkan ide mereka untuk melengkapi gambar yang akan kita gambar. Itu hanya sebagai contoh. Jadi saudara-saudara yang terkasih, guru tentunya memberikan kesempatan kepada adik-adik kita. Setiap ide yang kita sampaikan sama seperti ketika Fir'aun bermimpi, Yusuf memberikan idenya, sehingga bermanfaat besar. Ketika kita mengajar di KKR kita di minggu ini, kita boleh memakai alat peraga dengan menggambar lukisan, merangkai bunga, membentuk ataupun menyusun puzzle dan lain sebagainya. Kita libatkan adik-adik kita berikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan tanggapan, sehingga ide mereka akan kita pakai, sehingga mereka juga senang, sehingga karya kita dalam memunculkan satu ide kreatif, sehingga melatih adik-adik kita menjadi inisiator yang kreatif. Kalau kita tidak didik dari sekarang, mungkin kesempatan kepada mereka akan hilang di sekolah minggu. Sekolah minggu adalah sarana pembelajaran mengasah ide-ide kreatif buat adik-adik kita, agar saatnya ketika mereka sudah mapan, mereka bisa menjadi inisiator yang sangat handal dan kreatif. Mari saudara-saudaraku, kita bawa adik-adik kita bimbing mereka, berikan waktu kepada mereka baik di KKR ataupun kita sebagai guru untuk berdiskusi di sekitar mereka. Kita bisa berinisiatif agar nilai-nilai positif yang bisa mereka munculkan menjadi sarana diskusi yang sangat hangat antara kita dan adik-adik kita. Antara mereka sesama mereka juga menjadi topik yang hangat boleh mereka lakukan secara kreatif. Demikianlah kiranya firman Tuhan yang boleh kami sampaikan, yang akan kita sempurnakan kembali di dalam pelayanan kita di hari Minggu ini. Salam kreatif buat semua pelayan KKR, selamat melayani, tetap menjadi pelayan KKR yang tangguh bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami terima di hari Minggu ini, dan boleh kami sampaikan sebagai acuan pemikiran, pembelajaran, dan pendidikan bagi adik-adik kami. Kiranya semua pelayan KKR, terkhusus yang bertugas, Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, dan masa depan mereka. Tetap penyertaan Tuhan menjadi kekuatannya. Kami akan serahkan segala pelayanan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya, amin.